Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah SWT atas nikmat kesehatan, sukacita, kebahagiaan, serta damai sejahtera yang melingkupi hati dan pikiran saudara pada siang hari ini, sehingga kita semua diperkenankan untuk menghadiri, berpartisipasi di dalam satu acara webinar seminar perpajakan yang diselenggarakan oleh IKPI Wilayah Bali bekerjasama dengan Kanwil DJP Bali dengan mengangkat tema kupas tuntas ketentuan terbaru dan penerapan perhitungan PPh pasal 21 sesuai PP nomor 58 tahun 2023 dan aturan pelaksanaannya Peraturan Menteri Keuangan nomor 168 tahun 2023. Yang kami hormati Ibu Nurbaiti Munawaroh selaku Kepala Kantor Wilayah DJP Bali, Ibu Niputu Sri Harta Mimba selaku Ketua IAI Wilayah Bali. Yang kami hormati para narasumber, Bapak Dedi Heri Susetio, Pejabat Fungsional Penyuluh Pajak Ahli Madya Kanwil DJP Bali, Bapak Ikadek Sumadi, Koordinator Bidang Perpajakan IAI Wilayah Bali, anggota pengawas IKPI Pusat, dan founder SWS Consulting. Bapak Ikadek Agus Ardika, anggota bidang perpajakan IAI Wilayah Bali, dan Managing Partner LMATS Consulting. Bapak Ketut Alit Adi Krishna sebagai moderator, dan tentunya Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Webinar seminar pajak hari ini akan membahas mengenai peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2023 yang baru saja diterbitkan. Berikut peraturan Menteri Keuangan nomor 168 tahun 2023 mengenai tarif pemotongan pajak penghasilan PPh pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan wajib pajak orang pribadi. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin memberikan apresiasi kepada Kantor Wilayah DJP Bali, pengurus IAI Wilayah Bali, para narasumber, manajemen eksekutif IAI, dan semua pihak yang telah membantu terselenggaranya webinar perpajakan hari ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, maksud dan tujuan dibuatnya peraturan ini adalah untuk memberikan kemudahan, kesederhanaan pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan kepada wajib pajak atas pemotongan pajak penghasilan pasal 21, termasuk bagi pejabat negara, pejabat negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pensiunannya, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap mekanisme pemotongan dan pengenaan PPh pasal 21. Adapun petunjuk pelaksanaan dari peraturan pemerintah ini adalah Peraturan Menteri Keuangan nomor 168 tahun 2023. PMK ini mengatur tentang pemotongan pajak penghasilan yang berkaitan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Peraturan ini mencakup ketentuan mengenai subjek dan objek pajak, cara perhitungan dan pemotongan pajak, serta prosedur yang berkaitan dengan pemotongan PPh. Selain hal tersebut, PMK ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, kemudahan,
dan kesederhanaan dalam pelaksanaan pemotongan PPh untuk pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, PP ini terdiri dari dua jenis tarif pemotongan, yaitu tarif PPh umum berdasarkan pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan dan tarif efektif pemotongan pajak penghasilan pasal 21. Tarif efektif tersebut dibagi menjadi tarif efektif bulanan dan harian. Dalam konteks peraturan pajak, tarif harian dan tarif bulanan mengacu pada cara perhitungan tarif PPh pasal 21 yang berbeda berdasarkan periode waktu. Tarif efektif harian digunakan untuk menghitung pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam periode harian, sementara tarif efektif bulanan digunakan untuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam periode bulanan berdasarkan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. PTKP wajib pajak pada awal tahun pajak. Kedua tarif ini ditetapkan untuk memudahkan perhitungan pajak sesuai dengan periode penghasilan yang relevan untuk memastikan keakuratan dan keadilan dalam pemotongan pajak. Terdapat beberapa kategori tarif efektif bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dalam PP ini yang terdiri dari kategori A, diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status PTKP di awal tahun, tidak kawin tanpa anak atau tanggungan TK0, tidak kawin dengan jumlah anak atau tanggungan sebanyak 1 orang TK1, atau kawin tanpa anak atau tanggungan K0. Nah, yang ada di tayangan slide ini adalah daftar tarif efektif rata-rata ya untuk kategori A. Ya, di sini ada 44 lapisan ya penghasilan bruto dengan 44 tarif yang berbeda mulai dari 0% sampai dengan 34%. Ya, kalau Bapak Ibu bisa lihat di slide ini ya. Baik, saya lanjutkan. Kategori B, diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status penghasilan tidak kena pajak di awal tahun atau PTKP di awal tahun, tidak kawin dengan jumlah anak atau tanggungan sebanyak 2 orang atau TK2, tidak kawin dengan jumlah anak atau tanggungan sebanyak 3 orang atau TK3, kawin dengan jumlah anak atau tanggungan sebanyak 1 orang atau K1, atau kawin dengan jumlah anak atau tanggungan sebanyak 2 orang atau K2. Nah, di slide ini Bapak Ibu bisa melihat mengenai tarif efektif rata-rata bulanan untuk kategori B, ya, pemotongan PPh pasal 21. Ya, kita perhatikan di sini ada 40 lapisan penghasilan bruto, ya, mulai dari 0% sampai dengan 34%. Ya, yang pertama itu penghasilan bruto sampai dengan 6.200.000, itu tarifnya 0%. Ya, yang terakhir di lapisan 40, ya lapisan yang ke-40, situ tarifnya 34% atas penghasilan bruto di atas 1.405.000.000. Ya, jadi tarifnya 34%. Sebagaimana Bapak Ibu ketahui bahwa pemotongan PPh pasal 21 ini adalah pembayaran pajak di muka. Ya, nantinya akan dikreditkan ya dengan penghasilan PPh yang terutang ya di akhir tahun. Ya. Baik Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kita lanjutkan ke kategori C.
diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status PTKP dengan jumlah anak dan atau tanggungan sebanyak 3 orang atau K3. Ya. Nah, di sini yang ada di hadapan Bapak Ibu sekalian, ini adalah daftar tarif efektif rata-rata bulanan pemotongan PPh pasal 21 kategori C. Ya. Di sini jumlahnya ada 41 lapisan penghasilan bruto dengan tarif mulai dari 0% sampai dengan 34%. Baik. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, tarif tersebut berlaku untuk penghasilan bruto yang diterima pada bulan Januari sampai dengan November. Jadi penggunaan tarif efektif rata-rata bulanan tadi itu untuk diterapkan atas penghasilan bruto sampai dengan Januari sampai dengan November dalam tahun pajak. Sedangkan di bulan Desember, untuk perhitungan besarnya pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam 1 tahun pajak, dilakukan dengan menggunakan tarif PPh umum, yaitu tarif PPh pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan. Nah, di sini di tabel tayangkan kepada Bapak Ibu sekalian, ini adalah tarif PPh umum pasal 17 ayat 1 huruf A untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri sampai dengan 60 juta tarifnya 5%. Ini adalah lapisan pertama, income bracket pertama. Sedangkan income bracket kedua itu di atas 60 juta sampai dengan 250 juta tarifnya 15%. Lapisan yang ketiga itu di atas 250 juta sampai dengan 500 juta, tarifnya 25%. Lapisan yang keempat itu di atas 500 juta sampai dengan 5 miliar, tarifnya 30%. Dan di atas 5 miliar, tarifnya 35%. Jadi tarif progresifnya untuk tarif PPh umum untuk orang pribadi sebagaimana yang ada di slide yang di hadapan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kita menyadari akan adanya tantangan dalam implementasi, khususnya terkait pemahaman atas peraturan baru dan penyesuaian sistem yang diberlakukan. Untuk itu, Kompartemen Akuntan Perpajakan Ikatan Akuntan Indonesia berkomitmen untuk memberikan dukungan, termasuk pendidikan dan pelatihan, serta sumber daya yang diperlukan untuk memastikan proses implementasi berjalan dengan lancar. Dalam diskusi pada hari ini, kita berkumpul untuk menggali lebih dalam peraturan pemerintah ini dan dampaknya pada praktek perpajakan dan akuntansi. Ini adalah momen yang sangat penting untuk memahami regulasi ini secara mendalam, karena akan mempengaruhi bagaimana kita sebagai profesional pajak dan akuntan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat atau publik. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sebelum mengakhiri sambutan kunci ini, saya berharap webinar perpajakan ini dapat bermanfaat dan semoga Allah SWT selalu memberikan petunjuknya bagi kita semua. Bapak, Ibu hadirin yang saya hormati, bagi saudara-saudara yang ingin mendapatkan informasi perpajakan, termasuk mengenai topik yang kita bahas, silakan saya mengundang Bapak dan Ibu sekalian mengunjungi channel YouTube saya, Prof. John Hutagaol. Semoga channel YouTube ini bermanfaat buat Bapak Ibu di dalam memahami lebih dalam mengenai seputar regulasi perpajakan. Atas perhatian Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.